Legenda Sang Monster, Chapter 62. Kaisar Idiot. Ling Tian memandang sejenak ke arah langit, kemudian tertawa pelan. Hehehe, ikan besar akhirnya telah datang. Mendengar perkataan Ling Tian, Kaisar dan Zhao Yanghong segera mengerutkan kening dan mulai mengedarkan indera spiritual mereka tetapi tidak merasakan apa-apa. Indera spiritual Zhao Yanghong lebih kuat dari Kaisar. Dia bisa merasakan keberadaan makhluk hidup dalam radius 100 km. Inilah yang membuatnya sangat terkejut setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Ling Tian. Karena dalam jarak jangkauan indera spiritualnya, dia belum bisa merasakan kehadiran dari pasukan Kekaisaran Ma. Setelah beberapa menit, dia akhirnya dapat merasakan bahwa kekuatan yang sangat besar sedang menuju ke arah mereka. Zhao Yanghong langsung melesat ke depan dan berteriak kepada semua orang. Bersiaplah, pasukan musuh telah menuju ke sini. Semua orang segera mulai bersiap dengan posisi tempur mereka. Hanya Ling Tian saja yang masih terlihat sangat santai berjalan sambil memegang tangannya di belakang punggungnya. Beberapa saat kemudian, pasukan yang berjumlah sekitar 2 juta orang tersebut telah terlihat. Beberapa binatang roh yang berada di udara segera mendarat. Para kultivator tahap bintang perak dan bintang emas, segera melompat dari punggung binatang roh tersebut dan mulai mengambil posisi tempur mereka masing-masing. Kaisar Jia tampak sedikit murung melihat bahwa pasukan musuh lebih banyak dari pasukannya. Pasukan Kekaisaran Jia hanya berjumlah sekitar 1,5 juta orang saja. Namun setelah Kaisar Jia melihat wajah Ling Tian yang sangat tenang dan tidak terpengaruh dengan kedatangan pasukan musuh, dia akhirnya merasa memiliki sedikit harapan untuk memenangkan pertempuran itu. Jia Zuting, aku tidak tahu dari mana kamu bisa mendapatkan kepercayaan diri yang sangat besar hingga berani menentang kekaisaranku. Suara Kaisar Ma terdengar sangat keras karena berbicara menggunakan ki-nya kepada Kaisar Jia. Aku memiliki niat baik untuk menikahkan putraku dengan putrimu, sehingga kekaisaran kita bisa menyatu dan menjadi lebih besar. Tetapi kamu menolak tawaranku dan malah berani membunuh semua prajurit yang menjaga wilayah perbatasan kekaisaranku. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak akan ada lagi kekaisaran Jia di benua langit, karena aku akan segera memusnahkannya. Jika sekarang kamu berlutut meminta maaf kepadaku dan menyerahkan putrimu untuk putraku, mungkin aku akan memikirkannya untuk tidak memusnahkan kekaisaran Jia. Semua wajah orang-orang dari kekaisaran Jia yang mendengar perkataan Kaisar Ma tersebut berubah merah karena marah. Tetapi itu tidak berpengaruh kepada satu orang, yaitu Ling Tian. Dia berjalan ke depan, kemudian tertawa pelan. Hehehe, aku akhirnya bisa melihat wajah Kaisar idiot dan sangat jelek ini. Pantas saja anaknya menjadi idiot karena tertular dari ayahnya. Kamu terlalu banyak bicara sehingga membuat kupingku menjadi sakit. Ling Tian berkata sambil memasukkan jari kelingkingnya ke dalam lubang telinganya dan mengerak-gerakkannya seperti sedang membersihkan kotoran telinganya. Kurang ajar, tutup mulut kotormu itu. Bocah ingusan sepertimu berani berbicara seperti itu kepada Yang Mulia. Aku akan mencincangmu menjadi ribuan keping. Seorang pria parubaya berteriak marah kepada Ling Tian. Hahaha, jika kaisarnya idiot, pasti orang-orangnya juga ikut idiot. Kasihan sekali, untungnya aku tidak terlahir dalam lingkungan orang-orang idiot seperti kalian semua. Bedebah, semua pasukan, dengarkan perintahku. Siapkan formasi penyerangan dan tunggu aba-aba dariku. Kaisar Ma berkata dengan nada yang sangat marah. Mendengar Ling Tian terus memanggilnya sebagai Kaisar Idiot. Semuanya, dengarkan perintahku. Siapkan formasi pertahanan dan gunakan seluruh kemampuan kalian untuk menahan gempuran dari serangan musuh. Kaisar Jia juga segera berkata menggunakan kekuatan ki-nya. Ah, itu tidak perlu Yang Mulia. Itu hanya akan membuang-buang waktu dan tenaga saja. Ucap Ling Tian dengan nada santainya. Semua orang dari Kekaisaran Jia sangat terkejut mendengar ucapan Ling Tian tersebut. Mereka segera berbalik dan melihat ke arah Kaisar Jia untuk meminta tanggapannya. Tetapi Kaisar Jia malah berbalik ke arah Ling Tian seakan meminta jawaban dari apa yang telah diucapkannya itu. Kini semua tatapan mata orang-orang tersebut mengikuti tatapan mata Kaisar Jia yang tertuju kepada Ling Tian. Melihat semua orang menatapnya dengan wajah kebingungan, Ling Tian hanya tersenyum sambil menggaruk-garuk kepalanya. Ah, aku tidak tahu harus menjawab apa tentang pertanyaan yang ada di pikiran kalian semua. Kalian akan segera mengetahuinya sendiri sebentar lagi. Sedangkan untuk Kaisar Ma yang mendengar perkataan Ling Tian, segera tertawa terbahak-bahak. Hahaha, itu benar seperti apa yang dikatakan oleh bocah ingusan tersebut. Kalian semua tidak perlu untuk menyiapkan formasi pertahanan, karena kami akan sangat mudah menghancurkannya dan membunuh kalian semua. Oh, begitukah? Jika otak idiotmu berpikir seperti itu, maka cobalah. Ling Tian tersenyum sambil mengangkat bahunya. Bedebah. Yang idiot itu adalah kamu. Bukalah matamu lebar-lebar dan lihatlah sebelum kamu mati.
Setelah mengatakan itu, Kaisar Ma mengangkat tangannya lalu berteriak dengan sangat keras. Pasukan, serang. Dengan bergerak sangat cepat, pasukan yang berjumlah 2 juta orang tersebut dibagi dalam 20 kelompok. Setiap formasi penyerang mereka terdapat 100.000 orang di dalamnya. Melihat serangan pasukan Kekaisaran Ma yang seperti gelombang air laut itu, semua pasukan dari Kekaisaran Jia bergidik ngeri, karena mereka tidak menggunakan formasi pertahanan untuk membendung serangan yang sangat kuat tersebut. Hahaha, matilah kalian semua. Kaisar Ma terkekeh melihat kengerian yang tampak jelas terpancar dari wajah pasukan Kekaisaran Jia. Ling Tian berjalan maju ke depan dengan sangat santai lalu mulai melambaikan tangannya. Boom! Ledakan yang sangat keras terdengar saat satu kelompok dari pasukan Kekaisaran Ma tersebut meledak dan hancur berkeping-keping bersama formasi penyerangan itu. Boom! Boom! Ledakan itu terus terdengar menggema di telinga semua orang, setiap kali Ling Tian melambaikan tangannya. Boom! 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 Wajah Kaisar Ma segera berubah pucat melihat semua hal yang terjadi di depan matanya. Dia tidak pernah menyangka, pemuda yang disebutnya sebagai bocah ingusan tersebut, memiliki kemampuan yang sangat kuat. Boom! Ledakan yang sangat keras itu terdengar lagi, saat kelompok terakhir dari pasukan Kekaisaran Ma meledak dan berubah menjadi kabut darah. Setelah ledakan itu berakhir, medan perang tersebut menjadi hening sejenak. Meskipun sangat terkejut, tetapi wajah orang-orang dari Kekaisaran Jia terlihat sangat bersemangat. Mereka semua juga tidak pernah menyangka bahwa seorang pemuda berusia 16-17 tahun yang berdiri di depan mereka ini, telah membunuh 2 juta orang hanya dengan lambaian tangannya saja. Di dalam pikiran sebagian orang yang telah mengetahui nama Ling Tian, tanpa sadar bergumam pelan. Monster! Ah, para semut yang baru belajar menggigit, sudah berani menampilkan taring kecilnya itu kepadaku. Ling Tian tersenyum sambil menepuk-nepuk telapak tangannya seakan menghilangkan debu yang melekat pada telapak tangannya tersebut. Ling Tian kemudian berbalik menatap ke arah Kaisar Jia, lalu berkata sambil mengangkat bahunya. Seperti yang aku katakan sebelumnya, ini adalah jawaban dari pertanyaan kalian semua, bahwa formasi pertahanan itu tidak perlu sebab hanya akan membuang-buang waktu dan tenaga saja. Setelah mengatakan itu, Ling Tian berbalik lagi dan melihat ke arah Kaisar Ma yang urat di dahinya kini menonjol keluar karena sangat marah. Hehehe, seperti yang aku katakan juga sebelumnya kepadamu, kamu memang sangat layak untuk disebut sebagai Kaisar Idiot. Ling Tian tertawa pelan. Chapter 63, Pemanasan. RGGH. Bedebah, kamu telah menyalahi aturan perang dari benua langit. Kamu memiliki kekuatan bintang berlian tetapi kamu berperang melawan para kultivator bintang perak dan bintang emas. Kaisar Ma berteriak dengan sangat marah sambil menunjuk Ling Tian. Hahaha, itulah sebabnya aku mengatakan bahwa kamu adalah Kaisar Idiot. Mengapa kita harus membuang-buang waktu untuk menonton para kultivator bintang perak dan bintang emas saling bertempur? Jika aturan perang dari benua langit seperti itu, mungkin telah banyak korban yang berjatuhan dari pihak kami. Aku tidak mungkin membiarkan hal itu terjadi. Dan satu hal lagi yang perlu kamu ketahui, aku sangat tidak menyukai aturan bodoh dalam perang tersebut, sebab aku selalu melakukan hal yang menurutku itu benar. Ling Tian berkata sambil menyunggingkan senyum khasnya. Krak. Bagus, bagus. Sungguh bagus, kamu telah melanggar aturan perang dari benua langit hanya demi mengikuti egomu saja. Kaisar Ma mengepalkan tinjunya dengan sangat kuat hingga tulang pada jari-jari tangannya menimbulkan bunyi yang keras. Kalian semua sungguh naif dan berlagak sok suci mengikuti aturan perang dari benua langit. Jika aku mengikuti aturan bodoh itu, berapa banyak nyawa yang harus dikorbankan oleh kedua belah pihak dalam perang ini? Yah. Daripada banyak pasukan dari kekaisaran kami yang mati sia-sia karena mengikuti aturan bodoh tersebut, mending pasukan dari kalian saja yang mati. Ucap Ling Tian sambil mengangkat bahunya. Jika aku tidak memikirkan aturan itu, sejak dari awal aku sudah memerintahkan semua kultivator tingkat bintang berlian untuk menyerang semua pasukan dari Kekaisaran Jia yang berada pada tingkat bintang perak dan bintang emas. Kaisar Ma semakin geram mendengar apa yang dikatakan oleh Ling Tian. Yah. Karena itu jugalah aku mengatakan kamu adalah Kaisar Idiot. Ling Tian masih berbicara dengan mengangkat bahunya. RGGH. Katakan siapa kamu sebenarnya, hingga berani melanggar aturan perang yang telah ditetapkan sejak dulu di benua langit ini. Mata Kaisar Ma melotot menatap Ling Tian, seakan ingin menelannya. Hehehe, siapa aku? Aku adalah Ling Tian pria paling tampan di benua langit ini. Ling Tian tertawa pelan. Dan saat ini, aku adalah panglima tertinggi dari Kekaisaran Jia. Lanjut Ling Tian lagi. Hah, apakah aku tidak salah mendengarnya? Dia menyebut namanya Ling Tian. Ah, aku juga mendengarnya seperti itu. Mungkinkah dia Ling Tian yang telah dirumorkan itu?
Dengan melihat kekuatannya, mungkin dialah orangnya yang dijuluki Ling Tian sang monster itu. Semua orang dari Kekaisaran Jia yang belum mengetahui bahwa pemuda di depan mereka ini adalah Ling Tian, sangat terkejut dan mulai membicarakan tentang dirinya. Sedangkan untuk para kultivator wanita dari generasi muda, mereka hanya diam saja setelah Ling Tian menyebutkan namanya. Tetapi di mata mereka semuanya kini dipenuhi dengan bintang-bintang. Aku tidak pernah mendengar namamu itu. Kaisar Ma mendengus. Hehehe, sekarang kamu mendengarnya. Karena kamu adalah panglima tertinggi di Kekaisaran Jia, maka pertama-tama aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Kaisar Ma mengangkat tangannya memberi tanda kepada gabungan dari 1000 kultivator tahap pertama, tahap kedua dan tahap ketiga bintang berlian untuk menyerang Ling Tian. Para kultivator tersebut segera bergerak dengan sangat cepat menuju ke arah Ling Tian, kemudian langsung mengelilinginya. Sebelum para kultivator bintang berlian itu menyerangnya, Ling Tian telah menghilang dari tempatnya berdiri dan bergerak dengan sangat cepat ke arah mereka semua. Boom! 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 Satu persatu ledakan mulai terdengar lagi seperti suara musik yang menggema di telinga semua orang yang berada di medan perang tersebut. Beberapa kultivator bintang berlian itu mulai mencoba melawan dan membalas setiap serangan dari Ling Tian, tapi itu hanya sia-sia saja. Teriakan menyayat hati mengiringi suara ledakan yang berasal dari setiap tubuh para kultivator yang mencoba menghalau serangan dari Ling Tian tersebut. Tubuh Kaisar Ma bergetar keras melihat semua hal itu. Dia terus menggeretakkan giginya karena menahan amarah yang sangat besar dari dalam dirinya. Matanya menjadi merah seperti seorang iblis karena terus-terusan melotot ke arah Ling Tian. Boom! 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 Kabut darah terus bertebaran di udara setiap kali Ling Tian melayangkan pukulan dan tendangan ke arah para kultivator Kekaisaran Ma tersebut. Semua orang dari Kekaisaran Jia hanya menjadi seperti penonton yang sangat bersemangat melihat pertunjukan yang ditampilkan oleh Ling Tian. Wajah Kaisar Jia tidak lagi terlihat murung, dia kini tersenyum tenang mengamati pertarungan itu dari jauh. Zhao Yang Hong dan para kultivator bintang berlian dari Kekaisaran Jia juga sangat bersemangat, tetapi mereka tidak pernah melepaskan kewaspadaannya sedikitpun untuk terus menjaga dan melindungi seluruh pasukan Kekaisaran Jia. Jika saja ada gerakan berbahaya dari kultivator bintang berlian milik Kekaisaran Ma, yang berniat menyerang ke arah pasukan Kekaisaran Jia, maka mereka akan segera menghalau serangan itu. Kaisar Ma menoleh ke arah 50 kultivator kekaisarannya yang berada pada tahap keempat bintang berlian. Dia ingin memerintahkan mereka untuk ikut membantu menyerang Ling Tian, tetapi dia masih terlihat ragu-ragu karena belum ada satupun kultivator bintang berlian dari Kekaisaran Jia yang bergerak. Apakah Kekaisaran Jia masih memiliki kartu AS yang mereka sembunyikan di lengan bajunya, sehingga hanya membiarkan pemuda tersebut bertarung sendirian saja? Pertanyaan ini muncul di dalam benak Kaisar Ma. Jika Kekaisaran Jia masih memiliki seseorang yang sangat kuat seperti Ling Tian, maka itu akan sangat membahayakan bagi kekaisarannya. Boom! 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 Suara ledakan tersebut membuat Kaisar Ma tersentak dari lamunannya. Yang mulia, mungkin aku perlu turun tangan untuk membunuh pemuda tersebut. Salah satu tetua yang memiliki kultivasi pada tahap kelima bintang berlian mulai berbicara. Kalian bertiga adalah kartu AS Kekaisaran Ma dan belum saatnya untuk beraksi. Salah seorang di antara kalian akan menghadapi Zhao Yang Hong, dan sisanya akan membantu untuk menghancurkan seluruh pasukan Kekaisaran Jia. Kaisar Ma bergumam sambil masih menggeretakkan giginya. Tapi jika salah satu dari kami tidak bergerak, maka semua kultivator kita yang sedang bertarung dengan pemuda itu akan. Boom! 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 Sebelum salah satu tetua tersebut menyelesaikan kalimatnya, suara ledakan berturut-turut dan sangat cepat itu terdengar lagi di telinga semua orang. Setelah beberapa saat, suasana di medan perang tersebut menjadi sunyi sekali lagi. Aku sebenarnya juga masih bisa meledakkan seluruh tubuh kalian hanya dengan melambaikan tanganku saja, tetapi aku ingin melakukan sedikit pemanasan sebelum pertarungan yang sesungguhnya dimulai. Hehehe, dan aku juga ingin terlihat keren seperti Xiao Hai. Ling Tian berbicara kepada tumpukan daging yang telah hancur berkeping-keping itu. Kuak! Xiao Hai yang mendengar apa yang telah dikatakan oleh Ling Tian tersebut, segera membusungkan dadanya lalu memekik ke arah langit dan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, sehingga membuat semua binatang roh yang berada di tempat itu langsung menundukkan kepalanya. Apa? Kaisar Ma tersentak kaget mendengar perkataan Ling Tian, dia mengira bahwa Ling Tian telah mengeluarkan seluruh kekuatan penuhnya untuk mengalahkan 1000 kultivator bintang berlian dari kekaisarannya. Dia mengatakan bahwa masih bisa mengalahkan mereka hanya dengan melambaikan tangannya. Apakah kultivasinya berada pada tahap kelima bintang berlian? Kaisar Ma membatin dengan nada panik. Baiklah, sudah saatnya kita serius. Apakah kalian akan menantangku satu persatu,
ataukah kalian semua akan datang bersama? Itu tidak akan menjadi masalah bagiku. Ling Tian berkata sambil menunjuk ke arah tiga tetua di samping Kaisar Ma, yang memiliki kultivasi pada tahap kelima bintang berlian. Semua orang yang berada di tempat itu sekali lagi sangat terkejut, termasuk orang-orang dari Kekaisaran Jia. Apakah monster itu sedari tadi hanya bermain-main dengan para kultivator dari Kekaisaran Ma tersebut? Pertanyaan inilah yang berada di benak semua orang Kekaisaran Jia. Chapter 64, Pertarungan Sesungguhnya. Itu tidak perlu, cukup aku saja yang akan melawanmu. Salah seorang dari tiga tetua berjalan maju ke depan dan berkata kepada Ling Tian. Hehehe, apakah kamu yakin? Ling Tian tertawa lirih. Jika kamu tidak percaya, majulah ke sini untuk membuktikannya. Tetua itu menyuruh Ling Tian untuk menyerangnya. Baiklah, seperti yang kamu inginkan. Ling Tian langsung menghilang dari tempatnya berdiri, lalu segera melayangkan pukulannya kepada tetua tersebut. Tetua itu pun juga segera mengangkat tangannya untuk menyambut pukulan Ling Tian. Bam! Suara yang cukup keras terdengar saat tinju mereka saling bertemu. Ling Tian kini berdiri di tempat tetua itu berdiri sebelumnya dengan wajah sumringah, sedangkan untuk tetua tersebut telah terhempas sejauh 30 meter. Kaisar Ma dan kedua tetua lainnya saling pandang setelah melihat hal tersebut. Mereka tidak menyangka bahwa Ling Tian akan memiliki kemampuan yang sangat kuat hingga dapat membuat salah satu dari tiga orang terkuat di Kekaisaran Ma terlempar sejauh itu. Aku akan memberikan dua kata untukmu. Sangat lemah. Ling Tian mengangkat kedua jarinya ke arah tetua yang telah beradu pukulan dengannya sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Kamu menyerangku saat aku belum terlalu siap, sekarang giliranku yang akan menyerangmu. Tetua itu segera melesat ke arah Ling Tian dan melayangkan pukulan ke arahnya. Ling Tian dengan santai mengangkat tangannya untuk menahan pukulan dari tetua tersebut. Bam! Sekali lagi terdengar suara yang cukup keras saat tinju keduanya bertemu. Ling Tian masih tetap berdiri dengan tenang di tempatnya, sedangkan untuk tetua itu kini hanya terhempas mundur sejauh 20 meter. Aku hanya menggunakan 70% saja dari kekuatanku. Jika kalian bertiga menyerang aku secara bersamaan, mungkin aku bisa mengeluarkan seluruh kekuatanku yang sebenarnya. Ucap Ling Tian dengan santai sambil mengangkat bahunya. Semua orang yang mendengar apa yang telah diucapkan oleh Ling Tian sangat tercengang. Terutama orang-orang dari Kekaisaran Ma. Apakah pemuda ini berkultivasi dengan mengolah teknik kekuatan tubuh sehingga kekuatannya menjadi berlipat ganda seperti ini? Salah satu tetua yang berada di samping Kaisar Ma bergumam pelan. Jika memang seperti itu, kita bertiga harus bekerja sama untuk menaklukkannya dan segera membunuhnya, agar tidak membuat masalah yang lebih besar saat kita menghadapi semua pasukan dari Kekaisaran Jia. Tapi jika Zhao Yang Hong ikut mengganggu pertarungan kita, itu akan menjadi sangat merepotkan untuk bisa membunuh mereka. Mendengar percakapan dari kedua tetua yang berada di samping Kaisar Ma, Ling Tian hanya tersenyum lalu segera berbalik melihat ke arah Zhao Yang Hong dan kemudian berkata, Gurunya Tuan Putri, salah, maksudku Kakek Hong. Tidak perlu turun tangan untuk mengganggu perturangan kami. Biarkan aku yang menyelesaikan semua ini. Zhao Yang Hong tertegun sejenak mendengar perkataan Ling Tian yang memiliki nada percaya diri sangat tinggi tersebut. Dia kemudian melihat ke arah Ling Tian lalu mengangguk pelan. Apakah kalian melihat itu? Gurunya Tuan Putri tidak akan ikut campur dalam pertarungan kita. Jadi, kalian bertiga dapat berkonsentrasi penuh untuk bertarung denganku menggunakan seluruh kekuatan kalian. Ling Tian berkata sambil menyunggingkan senyum khasnya. Kedua tetua itu langsung menatap Zhao Yang Hong yang hanya diam saja, kemudian mereka segera melompat dan berdiri di dekat tetua yang telah terhempas saat beradu pukulan dengan Ling Tian tadi. Baiklah, mari kita menyerangnya bersama. Pemuda ini sangat meremehkan kekuatan kita bertiga. Setelah membunuhnya, kita harus segera menyerang Zhao Yang Hong dan seluruh pasukan Kekaisaran Jia. Kedua tetua lainnya hanya mengangguk, lalu mulai mengeluarkan senjata mereka masing-masing. Karena kalian bertiga telah berkumpul, biarkan aku yang menyerang kalian terlebih dahulu. Usyah. Setelah mengatakan itu, Ling Tian langsung melesat dengan kecepatan penuhnya menuju ke arah tiga tetua tersebut. Krang! Bam! Krang! Bam! Suara yang keras terdengar saat senjata pusaka bertemu dengan daging dari tubuh Ling Tian. Dia menghindar dan menangkis sebagian serangan dari senjata ketiga tetua itu dengan tangannya. Dengan kekuatan dari tulang naga berlian, tubuhnya menjadi sangat keras dan sangat kuat sehingga mampu bersaing dengan senjata pusaka tingkat berlian milik ketiga tetua tersebut. Tapi meskipun begitu, Ling Tian tetap mendapatkan luka sayatan ringan dari senjata mereka. Namun, api ilahi dengan sangat cepat pula meregenerasi setiap daging yang tersayat oleh senjata itu. Krang! Bam! Krang! Bam!
Kecepatan dari pergerakan mereka berempat tidak dapat lagi dilihat oleh mata semua orang yang memiliki kultivasi lebih rendah dari mereka. Hanya Zhao Yang Hong sendiri yang bisa mengikuti jalannya pertarungan tersebut. Para kultivator tahap keempat bintang berlian hanya dapat menangkap bayangan dari gerakan Ling Tian dan ketiga tetua itu. Tetapi bagi kultivator yang kultivasinya lebih rendah lagi, mereka hanya bisa mendengarkan suara yang berasal dari pertarungan tersebut. Pertarungan mereka sangat sengit, membuat Zhao Yang Hong sendiri merasakan kengerian di dalam hatinya. Jika dia yang bertarung melawan ketiga tetua itu secara bersamaan, sudah dapat dipastikan dia akan kalah telak dan mungkin terbunuh hanya dalam beberapa menit saja. Inikah kekuatan yang sebenarnya dari pemuda yang dijuluki monster tersebut? Zhao Yang Hong membatin. Karena tidak bisa melihat pertarungan itu, Ling Han, Lin Yue dan Su Mei hanya bisa menunggu dengan kekhawatiran yang tampak jelas dari wajah mereka. Sedangkan untuk Kaisar Jia dan yang lainnya, tubuh mereka seakan mengeras karena menantikan hasil dari pertarungan itu. Boom! Suara ledakan tersebut mengagetkan semua orang. Salah seorang dari ketiga tetua itu terkena pukulan dari Ling Tian dan jatuh menabrak tanah, tetapi dia segera bangkit lalu kembali bergabung untuk menyerang Ling Tian. Tanah di wilayah medan peperangan itu kini telah retak dan memiliki lubang yang besar. Seluruh pohon yang berdiri kokoh di sekitar tempat itu seperti tidak pernah ada, sebab semuanya telah berubah rata dengan tanah. Pasukan Kekaisaran Jia dan Kekaisaran Ma segera mundur menjauh sekitar 10 km dari area pertarungan tersebut. Mereka semua tidak mampu lagi membendung energi yang terpancar dari pertempuran keempatnya. Hanya Zhao Yang Hong yang masih tetap berdiri di tempatnya sambil terus mengikuti dengan saksama jalannya pertarungan itu. Dia harus selalu bersiap untuk membantu Ling Tian jika hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kepadanya. Pertarungan tersebut semakin sengit dan telah berjalan selama 1 jam. Tetapi belum ada dari mereka yang terlihat menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Boom! Kini giliran Ling Tian yang jatuh terhempas menabrak tanah hingga membuat lubang yang besar dan cukup dalam. Semua orang masih sempat melihat senyumnya yang seakan-akan sangat menikmati pertarungan tersebut, sebelum dia akhirnya bergerak dengan sangat cepat untuk kembali bertarung lagi dengan ketiga tetua itu. Bersambung.